Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan saya hormati orang tua saya, guru saya Bapak Kiai Haji Uso, para sesepuh, pengurus masjid, Bapak Imam, jemaah kaum muslimin saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-17. Tapi bukan serta-merta malam ini Al-Quran turun. Kalau Bapak dan Ibu baca dalam sejarah, ada perbedaan pendapat terkait kapan Al-Quran diturunkan. Dia menjadi misteri memang supaya kita harus siap. Yang pasti dalam Al-Quran itu dalam malam kemuliaan. Nah, malam kemuliaan itu kemudian ada yang menafsirkan malam-malam ganjil. Tapi sebagian besar mengatakan bahkan itu dari awal Ramadan. Kenapa tidak disampaikan? Supaya umat ini siap-siap. Kalau tidak nanti malam kemuliaan nanti malam 21 saja. Nanti masjid 21 penuh, 22 kosong lagi, 23 penuh lagi, 24 kosong lagi. Nanti begitu. Sama seperti kematian. Kenapa tidak disampaikan? Supaya kita siap-siap. Nah, mestinya umat Islam begitu juga. Jangan menunggu nanti malam-malam ganjil. Dari awal Ramadan kita sudah harus siap sebenarnya untuk merebut kemuliaan itu. Saya tidak membahas yang terkait kapan Al-Quran diturunkan, tapi saya ingin bagaimana kita sama-sama memulai dari perintah ayat yang pertama. Dari 5 surat pertama yang diturunkan adalah dalam surat Al-Alaq, Iqra. Kalau kita kaji ayat Iqra ini, perintah membaca ini dari sisi tasawuf, dalam bahasa tasawufnya, mutasawwifin mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis. Ini ungkapan mutasawwifin. Siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Iqra. Maka diperintahkan baca itu bukan saja baca terlek pada Al-Quran, tapi baca alam. Alam ini adalah tanda-tanda. Wa ja'alna ayat linnas. Kami jadikan semua ini tanda-tanda untuk manusia. Supaya semakin dekat kepada Allah. Ketika minum kelapa muda, ingat Allah. Betapa besarnya dan mulianya, dahsyatnya kekuasaan Allah. Allah ciptakan pohon kelapa, tidak ada perusahaan air minum di situ, tidak ada perusahaan gula di situ, tapi air sampai ke buah kelapanya manis lagi. Siapa yang menciptakan? Allah. Supaya taat kepada Allah, jangan minum air kelapa, lupa kepada Allah. Jual buah kelapa, tara sholat. Ajib. Sama seperti kita ini Pak, puasa, alhamdulillah sudah 17 hari puasa. Sebentar lagi menuju fitrah. Tara puasa, tara mengaji. Status dan historisnya sadis sekali Pak. Menuju fitrah. Kau mimpi apa? Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Maka Iqra itu baca seluruhnya. Baca alam. Karena alam ini tanda-tanda ayat bagi kita orang-orang beriman. Bukan sekedar diciptakan tapi ada maknanya. Kalau tidak kita akan nanti tidak menjadi, supaya pribadi ini semakin bersyukur kepada Allah. Baca diri. Kita ini diciptakan dari mana? Kita ini untuk apa? Kita mau kemana? Baca Bapak dan sekalian. Untuk apa kita diciptakan? Baca diri Bapak sekalian. Iqra. Baca dirimu. Dari mana Pak sekalian? Katong dulu nih kan kalau yang 100 tahun yang lalu kira-kira kita di mana Pak? Coba Bapak baca diri Pak. Kira-kira saya dan Bapak ini 100 tahun yang lalu di mana? Kita di alam ruh, masih berubah-ubah. Lalu jasad kita di mana? Tanya Bapak sekalian. Supaya Masya Allah merasa sebagai hamba, bukan sebagai raja. Karena orang yang berjalan di atas bumi, kemudian tidak mau sujud, dia tidak mau menghambakan diri, mau jadi raja Bapak sekalian. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah, nah ini ayat pertama turun ini perintah bukan saja kepada Nabi, tapi kepada kita sekalian untuk membaca.
Bukan tadi yang saya disampaikan di Jumat tadi, bukan saja karena kita kejar pahala membaca ayat per ayat, tapi membaca untuk memaknai perintah-perintah Allah. Ayat-ayat Allah itu dimaknai sekalian. Semakin dekat kepada Allah dengan membaca tanda-tanda alam ini juga. Iqra. Kalau tidak kan kita hampir sama seperti hewan, Pak. Hanya kerja makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur, kawin. Apa bedanya, Pak? Bahkan kita akan lebih hina dari hewan. Manusia yang jauh dari ketaatan kepada Allah, lupa atas nikmat-nikmat Allah, ingkar kepada Allah, dia jauh lebih hina dari hewan, Pak. Ayam, kita mungkin bilang makhluk biasa, tapi dia akan lebih baik. Kenapa? Karena dia dimakan oleh manusia. Ada manfaatnya, Pak. Tapi manusia yang tidak taat kepada Allah, itu mati siapa yang mau makan? Oleh karena itu Allah mengatakan, banyak kita manusia yang punya mata tidak melihat, telinga tidak mau dengar, bicara-bicara juga tidak dengar, hati tidak punya perasaan tidak dipergunakan. Maka kata Allah mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih dahsyat, lebih kejam, lebih sadis daripada binatang ternak. Iya, Pak. Itu yang saya sampaikan, Pak. Hewan, harimau itu sejahat buas-buasnya harimau, dia tidak pernah makan anaknya. Tapi manusia kalau jauh dari ketaatan, Bapak lihat coba sekarang, Pak. Di media sosial, ada orang tua, ayah perkosa anaknya. Rusak, Bapak sekalian. Hewan itu makan makanannya, Pak. Tapi coba lihat manusia. Kalau sudah tidak taat kepada Allah itu makannya bukan makanan, Pak. Makan aspal. Menjadi kontraktor. Lo jalan rusak-rusak. Karena dia makan sebagian. Makan kabel. Jadi kalau sudah jauh dari ketaatan kepada Allah, makanan manusia itu bukan lagi makan biasa, makanan yang luar biasa. Memang makanan yang memang untuk dirinya. Maka membaca tanda-tanda alam ini agar kita semakin cinta kepada agama ini, rindu dengan amal-amal agama. Ramadan melatih kita sekalian Bapak dan Ibu sekalian untuk semakin dekat kepada Allah, rindu dengan amal-amal agama. Jadi justru nanti di akhir-akhir ini Masya Allah kita bersyukur, Pak. Saya melihat di Al-Akbar ini Masya Allah, senang hati kita nih, Pak. Lihat Masya Allah, masih banyak jamaahnya daripada AC-nya, Pak. Tapi ada masjid yang Masya Allah lebih banyak AC daripada jamaahnya, Pak. Ada masjid yang AC-nya 33, Pak. Tapi Bapak jangan coba masuk subuh, malaria. AC 33 menyala, jamaah cuma 3 orang. Nah kita ingin supaya kebiasaan kebaikan ini terus terjaga. Amal-amal agama ini Bapak sekalian. Bukan saja dalam Ramadan. Saya sering menyampaikan di mana-mana Bapak sekalian. Kita rindu kemegahan dan kemakmuran, Pak. Kita dulu kan waktu bongkar Masjid Agung itu, kita modal euforia, Pak. Ini pokoknya tanda mata ini, Pak. Ini kebanggaan umat Islam Kota Sorong. Kita langsung bangun besar. Ini kan bangun besar, Pak. Target kita cuma 4-5 tahun, ini dia bisa sampai dengan 10 tahun, Pak. Kapasitasnya meningkat. Tapi kita begitu sholat, Bapak dan Ibu lihat sendiri Pak. Kita berpikir bangun masjid untuk jamaah, untuk generasi depan bisa isi. Ternyata tidak, Pak sekalian. Generasi berikut punya pikiran lain. Dan alhamdulillah ini kan jamaah berkurang karena memang berpindah tempat. Sekarang di belakang Yuti itu 5 masjid baru. Di Suteja ke sana ada 2 masjid baru. Jadi masjid bertambah di mana-mana. Kita berkeinginan kita bangun besar supaya kapasitas ini termuat. Ternyata mereka pindah bikin masjid tempat lain. Artinya bahwa mestinya memang kita ada berbanding berpikir bagaimana untuk memakmurkan masjid itu. Antara fisik dan ruh masjid. Ada orang kan ruh bagus, fisik bagus Pak. Gede, badan bagus, berotot. Padahal gayanya lebay, aduh begitu. Di fitness tiap hari tapi gayanya gaya 11-12 Pak. Fisik bagus. Nah kita begitu, kita ingin fisik masjid bagus. Tapi ruh masjid ini yang perlu kita pikir sama-sama. Nah ruh itulah kekuatan, ruh kehidupan Pak. Baru bisa bergerak.
umat ini akan bergerak, Pak. Kalau ruhnya ada, Pak. Kita kalau ruh bergerak, tapi kalau ruh tidak ada mati. Masjid juga begitu, ruhnya ini jamaah. Kalau jamaah tidak ada mau apa, Pak? Nah, karena itu di mana-mana itu Bapak sekalian. Nah, kita galakkan bagaimana nih BKM makmurkan masjid, saling berpikir bagaimana jamaahnya terus bertambah, bukan berkurang hari-hari, Pak. Begitu selesai Ramadan gulung tikar, Pak. Karpet digulung lagi. Kenapa? Sudah ada orang. Begitu taruh di tempat gudang karpet kasih keluar tahun depan, karpetnya rusak. Sementara dipakai-pakai. Nah, ini tanggung jawab kita bersama bagaimana menghidupkan, Pak. Kalau ketika kita faham tentang Iqra, membaca semua tanda-tanda alam ini, maka ketaatan kepada kita ini akan terus-menerus kontinu, tidak berubah, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Mau petir tetap datang ke masjid, hujan tetap datang ke masjid, mau badai tetap datang ke masjid, semua akan tetap datang ke masjid. Istiqamah, karena amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang istiqamah. Walaupun kecil dibuat, tapi istiqamah terus-menerus dibuat. Amalan yang dicintai. Jadi bukan pada Ramadan ada orang begitu. 100.000 rakaat. 100.000 rakaat ya. Salat di Masjidil Haram. Asa sudah salat di 2 rakaat di Masjidil Haram itu saya tidak perlu salat di tanah air, Pak. Karena sudah dapat pahala banyak. Tidak, Pak sekalian. Karena haji mabrur, umroh makbul itu lihat saat ini di sini, Pak. Bukan di sana. Demikian, Pak sekalian. Karena mari yang terakhir sebagai kesimpulan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dalam rangka menghidupkan nilai-nilai amal agama dimanapun kita berada sebagai pribadi yang konsisten, istiqamah dalam menjaga imannya kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah tidak mengeluarkan hati kita dari ketaatan, karena Allah mudah bagi Allah, mukallibul qulub, yang membolak-balik hati Allah, yang menyebabkan kita taat kepada Allah. Kepada Allah adalah Allah, yang memberikan hidayah adalah Allah. Siapa yang dekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, walaupun dia bersusah-susah payah, maka Allah janji kepadanya, lanahdiyannahum subulana. Allah akan mudahkan jalan-jalan hidayah baginya dari seluruh mata penjuru angin. Semoga Allah jaga kita bersama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akhirkan kita Ramadan dalam kesempurnaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar sebagai pribadi yang sempurna, insan kamil, pribadi yang betul-betul menyiapkan diri, waktu dan kesempatannya untuk pengabdiannya kehidupan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Al'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.